Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan anggota Lubna sebagai moderator, serta Saskia, Dava, Alfian, dan Fatih sebagai penyaji. Bab ini dibagi menjadi 2 subbab, yaitu A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI, dan B. Kedudukan serta peran pemerintah pusat. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Desentralisasi. Pengertian dari desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yaitu yaitu lepas, dan centrium yang berarti pusat. Maka, desentralisasi sendiri memiliki arti sesuatu yang lepas. Terdapat 2 kelompok yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yaitu kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Pendapat dari Anglo-Saxon yaitu penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat, sedangkan kontinental yaitu membagi desentralisasi menjadi desentralisasi jabatan dan desentralisasi ketatanegaraan. Menurut Amran Muslimin 2009, desentralisasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Desentralisasi politik, yaitu kewenangan dari pemerintah pusat kepada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. 2. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada suatu golongan tertentu untuk mengurus sebuah golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat. 3. Desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Jadi, kita dapat simpulkan, desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari yang semula merupakan urusan pemerintahan pusat kepada badan atau lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Desentralisasi juga mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Otonomi daerah. Menurut Gigi Franci, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat dengannya. Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tapi bukan kemerdekaan. Dan menurut Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menurut daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperbaiki potensi dan ciri khas daerahnya masing-masing. Yang keempat, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 5. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Terdapat 2 nilai dasar yang dikembangkan UUD NKRI 1945, yaitu nilai unitaris dan nilai dasar sinatralis teritorial. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip kesatuan, prinsip real dan tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip penyabaran, prinsip keserasian. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi layanan, servicing function. Yang kedua yaitu fungsi pengaturan atau regulating function. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Selain itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut: nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, perimbangan keuangan. Yang ketiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, dan yang lain-lain.
Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.